wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, kan begitu dalam Al-Qur'an. Kami tidak mungkin mengazab siapapun kecuali setelah sampai utusanku kepada orang itu dan menyampaikan dakwah Islam, lalu dia tidak mengikuti, baru diazab. Enggak. Nah, sehingga masuk di dalam ini yang tidak mukallaf lantaran tidak sampai dakwah Islam kepadanya, kedua orang tua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kajian akidah juga, karena sebagian saudara-saudara kita tidak sedikit mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Ayah ibu Nabi di neraka. Subhanallah, sebenarnya tanpa dalil pun udah nggak logik, nggak masuk akal. Karena dalam banyak riwayat ketika Rasulullah berbekam, masyhur ini dalam semua kitab syama'il pasti ada itu. Ketika Rasulullah berbekam atau dibekam, bekam itu apa? Mengeluarkan darah kotor ya. Itulah anunya ya, sederhananya. Mengeluarkan darah penyakit. Ya, itu suatu ketika dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diminum ternyata oleh sahabat yang membekam itu. Diminum. Setelah diketahui, mana darah saya minum ya Rasulullah. Apa kata beliau? Selamat, kamu tidak akan disentuh oleh neraka selama-lamanya. Atau dalam riwayat lain, kamu tidak akan ditimpa penyakit selama-lamanya. Dalam riwayat lain, ketika beliau membuang air kecil dalam sebuah ember lah katakan ya, kemudian dilepas, pergi sesaat, balik lagi. Padahal tadi darah kotor ya, apalagi darah sehat ya, itu darah penyakitnya itu diminum itu, apalagi darah sehat ya. Padahal tidak ada ya istilah darah penyakit bagi Rasulullah SAW. Balik Nabi, dilihat embernya kosong, dicari pembantunya. Ya mana? Mohon maaf ya Rasulullah, saya minum ya Rasulullah. Wah, kamu ini gimana sih? Ya sudahlah, selamat. Kamu selamat dunia akhirat. Neraka tidak akan menyentuhmu selama-lamanya. Lah, bagian dari Rasulullah SAW atau sesuatu yang keluar dari beliau ada di dalam tubuh seseorang, neraka gak menyentuhnya. Bagaimana kalau beliau seutuhnya ada di dalam seseorang? Siti Aminah, la haula wala quwwata illa billah. Bukan, ya mungkin masuk surga yang paling tinggi lah itu. Semakin ditakuti oleh api neraka. Memang ada beberapa riwayat yang telah menggoyahkan akidah sebagian saudara kita. Misalnya antara lain, riwayatnya juga sahih ketika Rasulullah SAW meminta izin kepada Tuhannya, ya Allah, izinkan saya menziarahi ibu saya Siti Aminah. Ya sudah, ziarah, diizinkan. Setelah itu beliau minta izin untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk ibunya, ibu beliau. Tidak diizinkan, tidak usah beristighfar. Orang memahami apa? Tuh, tidak usah, tidak diizinkan beristighfar, karena ya sudah, tidak ada maaf baginya, masuk neraka. Padahal tidak diizinkan memohonkan ampun karena tidak ada dosanya. Kenapa harus mengambil makna yang negatif gitu untuk seorang ibu sallallahu alaihi wasallam? Nah, sekarang yang ayahnya Sayyidina Abdullah, riwayatnya apa? Riwayatnya ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, di mana bapakku? Sahabat bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian membuat ayat turun, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya tentang hal-hal yang apabila dijawab nanti kamu kecewa. Karena orang banyak bertanya, Rasulullah bilang silahkan tanya apa saja. Pertanyaan orang, ayah saya surga neraka, kambing saya hilang di mana ya Rasulullah? Itu pertanyaan orang. Aduh, akhirnya jawabannya ada beberapa jawaban yang membuat sedih, membuat kecewa. Turun ayat itu. Nanya itu yang penting-penting lah. Turun ayat aja. Nanya itu yang bermanfaat. Nah, sebelum turun ayat itu ada yang bertanya, bapak saya di mana? Rasulullah menjawab, inna abaka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, itu juga dijadikan dalil bahwa bapak beliau di neraka. Padahal kata-kata abi tidak selamanya bermakna
ayahku. Dan dalam Al-Quran ada contohnya. Qala Ibrahimu li abihi azara. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, padahal Azar bukan ayahnya, tetapi pamannya. Kan begitu. Ada lagi ayat dalam Al-Quran, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan ila akhirih. Yang berkata itu seperti itu siapa? Nabi Yaqub. Kan begitu. Bagaimana ayat lengkapnya, Ustaz? Bani Yaqub, ya bani, bukan. Ala kulli hal, di situ disebut abaika, kami menyembah agama, menyembah Tuhan ayahmu. Padahal ayahnya cuma satu. Dan disebutlah Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sementara tidak mungkin tiga-tiganya ayahnya. Satu saja ayahnya. Ya, yaitu Nabi Ishaq. Sedangkan yang lain pamannya. Berarti kata-kata abi, ayah, terpakai juga untuk paman. Begitu bahasa orang Arab. Mungkin di Indonesia juga begitu. Kalau kita paman kakaknya ayah atau kakaknya ibu, kan kita panggil bapak ya, atau Pak D gitu ya, bukan paman. Ya, kadang-kadang kita juga begitu di bahasa di Indonesia, memanggil paman kita dengan bapak. Ya, cuma kadang-kadang disebut ditambah dengan namanya. Ala kulli hal, ayah berarti paman, tidak hanya berarti ayah. Ketika Nabi mengatakan ayahmu dan ayahku itu maksudnya pamanku. Pamanku siapa? Abu Lahab. Ada juga yang menafsirkan Sayyidina siapa? Abu Talib. Tidak. Yang tepat adalah Abu Lahab, yaitu Abdul